di samping teras, tumbuh subur walau diapit. Jangan biasakan diri untuk malas karena rezeki akan menjadi sempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Kali ini aku mau share aktivitas dan kegiatan aku lagi. Seperti biasa, kegiatan dan aktivitas ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Nah teman-teman, kali ini tuh aku mau aktivitas lagi di sore hari. Jadi buat kalian yang penasaran, kali ini tuh aku mau aktivitas ngapain aja, kalian simak dan tonton videonya sampai selesai dan jangan kalian skip ya. Jadi kali ini tuh aku mau memasak. Itu kalian bisa lihat sendiri, aku juga lagi ngerebus cabai di panci yang kecil. Aku itu pengen banget beli yang kayak model kukusan gitu loh teman-teman, tapi dia yang kecil itu kayak bikin sayur dan ngerebus cabai gitu ya. Cuman nantilah kapan aku ke Toserba, aku tuh pengen banget beli yang kayak gitu tuh satu. Nah di sebelahnya di dalam kuali atau di dalam wajan legend itu tuh aku ada goreng kentang. Jadi itu tuh aku lagi gorengin kentang buat disambel gitu ya. Nah ini tuh teman-teman, untuk si cabai yang udah aku rebus tadi aku pindahin ke dalam blender, tapi ini kan masih agak rada-rada anget, makanya aku tuh siram aja dulu pakai minyak, lalu aku biarin aja dulu. Nanti kalau misalnya udah agak rada dingin, aku tuh tinggal blender aja karena aku tuh lagi mager buat ngulek, lagi capek gitu ya teman-teman. Nah di sini aku tuh lanjut buat menggoreng ayam. Jadi sebelum aku goreng ayam, jangan lupa untuk si minyaknya itu ditaburin dulu tepung terigu agar ayamnya itu tidak nembak-nembak gitu ya. Terus juga ayamnya itu menurut aku kayak jadi lebih matang sempurna aja sih, nggak tahu kenapa gitu ya. Entah pengaruh dari tepung terigunya, entah juga pengaruh dari minyaknya yang banyak gitu ya teman-teman, nggak tahu juga. Tapi menurut aku kalau dikasih tepung terigu dia itu kayak keringnya itu jadi lebih bagus gitu loh. Nah di sini aku lanjut buat masak sayur ya. Di panci yang bekas aku ngerebus cabai tadi, ini aku kasih untuk si bawang merah itu tuh aku tumis dulu sebentar ya Allah, bahasa aku ya teman-teman, maafkan aku teman-teman. Nah sebenarnya ini tuh aku memang dubbing di siang hari, tapi mataku itu udah lumayan ngantuk. Mungkin karena memang aku itu kadang itu malam itu suka suka kemalaman tidurnya. Nah terkadang pagi-pagi itu tuh ada aja gitu ya kegiatan-kegiatan aku yang kadang itu tuh bikin capek teman-teman, jadi ngerasa kayak kurang tidur gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya aku itu kalau udah ngerasa capek, biasanya itu aku sih bawa tidur siang. Cuman karena memang ini tuh tadi aku udah bawa tidur siang, tapi itu mata tuh nggak bisa tidur gitu loh. Jadi aku itu putuskan aja untuk dubbing. Malah pas dubbing mata aku ngantuk. Jadi di sini tuh aku pengen banget gitu ya teman-teman, kalau dubbing itu tuh bener-bener fokus agar dubbing aku tuh nggak belepotan dan nggak ngerasa nggak jelas gitu ya. Oh ya teman-temanku semuanya, jadi di sini kan aku lagi masak-masak. Kalian bisa lihat sendirilah ya aku tuh lagi masak-masak apa. Dan menurut aku juga nggak perlu yang terlalu dijelaskan, biar kalian itu nggak bosan. Aku mau sedikit cerita-cerita ya ke kalian semuanya. Ada yang minta sama aku pengen banget diceritain bagaimana sih sejarahnya Bunda Twin beli rumah ini, dan bagaimana ceritanya pas Bunda Twin itu pindah ke rumah ini tuh seperti apa. Jadi aku tuh pengen berbagi cerita sama kalian di sini. Nah teman-teman, dulu itu orang yang punya rumah ini tuh pas aku masih tinggal di rumah mama mertua gitu ya teman-teman, itu tuh pernah nawarkan rumah ini ke aku di harga 35 juta 30 berapa juta gitu, pokoknya di atas 30 juta. Jadi aku tuh tawar lah kan gitu teman-teman, rumah ini tuh menjadi 30 juta. Aku bilang kalau misalnya bapak mau 30 juta, oke deal, bapak tinggal tunggu aja, paling lama 1 bulan ini duitnya ada, aku bilang gitu kan teman-teman. Nah bapak itu bilang kalau misalnya rumah ini tuh kalau di bawah 30 juta dia tidak akan menjualnya gitu. Makanya aku tuh bilang masih belum ada uang kalau misalnya di atas 30 juta gitu ya. Lalu nggak berselang lama banget gitu ya teman-teman, nggak terlalu lama lah selangnya gitu. Beberapa bulan setelah itu bapak itu tuh datang lagi ke rumah buat nawarin rumah ini. Jadi rumah ini tuh ditawar ke kami tuh di harga 27 juta gitu teman-teman. Nah padahal kami tuh sebenarnya udah cari-cari tanah di tempat lain gitu ya, bahkan udah survei tanahnya, tinggal nunggu ngasih DP aja gitu ya teman-teman. Mungkin karena memang aku tuh dapat rezeki di rumah ini, makanya akhirnya aku tuh memutuskan untuk
nggak jadi beli tanah yang udah aku lihat itu. Aku tuh putuskan aja untuk beli rumah dan tanah ini karena kan ini udah ada rumahnya, udah ada tanahnya juga. Dan juga ini tuh menurut aku deket gitu ya di tengah-tengah kampung gitu teman-teman. Jarak rumah mertuaku dari sini juga nggak terlalu jauh gitu. Jadi enak gitu teman-teman. Jadi aku tuh bener-bener memutuskan banget aku tuh jadi ambil rumah ini. Aku tapi bilang dulu sama bapaknya gitu ya, dijanjikan dulu untuk bapaknya itu menunggu uangnya itu cair karena memang waktu itu tuh aku lagi proses pengajuan pinjaman gitu teman-teman ke bank. Ya memang sih ini tuh bisa dibilang riba, cuman mau gimana ya teman-teman, rasanya tuh kalau nggak ngutang kita nggak punya apa-apa gitu ya, apalagi dulu aku awal-awal nikah. Dan alhamdulillah abang ipar aku itu mau membantu teman-teman. Jadi dia itu ingin apa ya, kayak mau dipakai namanya gitu. Jadi sebelumnya abang ipar aku itu udah pernah minjam. Jadi kan untuk ditambah aja gitu uangnya. Makanya itu tuh jadi lebih mudah gitu teman-teman pencairannya, nggak perlu nunggu waktu yang lama karena memang kan abang aku namanya udah tercatat dulu gitu kan di situ. Jadi tinggal kayak kita itu ngelunasin utang yang lama lalu dibuat hutang yang baru atas nama dia, tapi semuanya tanggungannya kami yang bayar gitu. Jadi udah cairlah uangnya gitu ya teman-teman. Tapi si tukang rumah itu selalu mendesak. Katanya itu nggak apa-apa lah, sekarang dikasih aja dulu DP-nya 2 juta katanya gitu kan. Kalian itu boleh langsung tinggal di rumah gitu kan. Jadi aku tuh nggak mau teman-teman hal yang seperti itu karena takut nanti ada kejadian-kejadian yang tak terduga gitu kan. Makanya aku tuh bilang aja sama si bapak, aku suruh aja dia untuk bawa istrinya ke sini karena waktu itu posisi istrinya itu lagi di Medan teman-teman. Jadi aku tuh suruh aja untuk si bapak ngejemput istrinya, terus dibawa surat-surat yang lengkap gitu ya, biar uangnya itu langsung disetorkan ke tangan istrinya karena memang surat itu atas nama istrinya gitu teman-teman. Dan alhamdulillah nggak selang beberapa lama gitu ya dari percakapan kami yang udah deal gitu, alhamdulillah uang aku di bank itu tuh udah cair. Tapi aku minjamnya di bank itu nggak banyak ya teman-teman. Aku tuh minjam di bank itu tuh hanya 25 juta. Jadi alhamdulillah sih waktu itu aku masih punya simpanan gitu ya, punya emas, beberapa emas gitu ya. Jadi aku tuh jual semuanya untuk kepentingan rumah ini. Aku itu memang sengaja banget ya teman-teman jual untuk ke emas-emas karena kan untuk ngurus-ngurus yang namanya itu kita itu beli tanah atau rumah yang baru seperti ini tuh biayanya itu lumayan gitu ya. Tapi kalau di sini tuh nggak ribet teman-teman karena memang kalau minta tanda tangan tetangga itu tuh nggak pakai duit. Jadi kita itu tinggal datangin ke rumahnya lalu nyerahin surat-suratnya lalu dimintain tanda tangan gitu ya. Nah teman-teman alhamdulillah gitu ya, semuanya itu berjalan lancar cepat gitu. Setelah kami tuh serahin uangnya dan juga semuanya itu udah ditandatangani di atas materai, pokoknya udah kelar lah gitu ya urusan surat-surat dan urusan pembayaran. Nah kami tuh nggak langsung pindah teman-teman ke rumah ini. Jadi rumah ini tuh kami bersihkan dulu tuh dia tuh rumah tuh udah dicat, tapi catnya tuh kayak warna oranye gitu, oranye yang nggak terlalu terang sih teman-teman, dan menurutku itu membuat rumah itu jadi kelihatan lebih kusam gitu ya. Makanya aku memutuskan sama pak suami untuk mengganti catnya. Jadi waktu itu tuh aku masih ada sisa satu cincin gitu ya teman-teman, ada cincin aku satu yang belum aku jual, memang kayak sengaja gitu ya buat pegang-pegangan gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk aku jual untuk beli perlengkapan-perlengkapan pindah kayak karpet, kayak cat. Itu tuh lumayan juga sih habisnya. Nah kalau untuk perabotan-perabotan kayak kompor, lemari, terus juga magicom itu tuh aku memang udah punya semenjak aku masih tinggal di rumah mama mertua. Jadi dulu tuh pas aku masih di rumah mama mertua, aku tuh udah siapin perabot-perabot aku sendiri. Bukan karena memang aku sudah berencana pindah rumah, enggak ya teman-teman, karena pengen aja kalau misalnya barang-barang yang aku pakai masak itu barang-barang aku. Apalagi kan mama mertua aku kan udah meninggal ya teman-teman kondisinya waktu itu tuh. Jadi aku tuh lebih ingin aja aku tuh pakai barang-barang yang aku beli dari uang yang aku punya yang dikasih Pak Su gitu. Sekitar 1 bulanan gitulah ya teman-teman, kami itu tuh baru pindah ke sini karena nunggu gajian pak suami dulu baru kami pindah gitu. Nah aku ingat banget teman-teman pas dulu malam-malam pas lagi ngecat sama ngebenerin pintu itu tuh aku juga sambil buat berlomba gitu ya. Aku tuh ada lomba pidato waktu itu, aku lagi hamil twin pas aku lagi beli rumah ini ya teman-teman. Jadi mungkin rumah ini tuh juga rezekinya twin. Aku pas hamil rumah ini dicat segala macamnya gitulah. Nah aku pas ada lomba gitu, lomba apa ya, entah Isra Mikrat apa Maulid Nabi gitu aku lupa. Jadi aku itu ikut lomba pidato dan alhamdulillah dapat juara 2. Jadi kayak
apa ya, kayak seneng aja gitu teman-teman. Pas lagi mau proses pindah rumah, aku tuh tetap aja ikut lomba pidato, karena kan yang beres-beres rumah ini kan pak suami, jadi aku tuh fokus ngarang pidato, ngapalin teks gitu ya. Ya walaupun nggak bisa maksimal penampilan aku, makanya bisa dapat juara 2, tapi aku tetap merasa puas. Setidaknya di saat aku masih hamil anak-anak itu tuh masih bisa ya, aku itu tuh untuk berprestasi ya, walaupun hanya sekedar di desa. Jadi setelah semuanya itu kelar, teman-teman udah selesai dicat dan udah selesai dikarpetin semuanya gitu ya. Pak suami tuh gajian gitu teman-teman. Jadinya kami itu tuh langsung aja sewa mobil untuk ngangkatin barang-barang dari rumah mama mertua ke sini karena kan dekat. Jadi itu tuh nggak perlu biaya yang mahal sih buat nyuruh mobil. Palingan cuma ngasih uang minyaknya doang karena kan bener-bener dekat. Cuman karena barang-barang itu lumayan mahal, lumayan banyak. Kayak spring bed, belum lagi lemari, belum lagi yang lain-lain gitu ya. Jadinya susah gitu kalau misalnya mau diangkat rame-rame pun susah gitu. Dan aku itu ya teman-teman pas awal pindah ke rumah ini tuh kayak ngerasa lega, seneng gitu ya, namanya juga ke rumah sendiri ya teman-teman. Bukan berarti di rumah mama mertua aku tuh nggak seneng banget teman-teman. Cuman jauh lebih menyenangkan aja kalau misalnya kita itu tinggal di rumah kita sendiri. Jadinya aku tuh jadi lebih merasa bertanggung jawab atas semua pekerjaan rumah pas aku itu udah pindah ke sini dulu. Nah seperti itu aja dulu ya teman-teman untuk cerita aku kali ini. Kalau misalnya kalian tuh pengen tanya-tanya apa tentang cerita aku tadi, boleh untuk kalian tanya di kolom komentar. Insya Allah di video-video aku yang berikutnya lagi bakalan aku jawab kalau misalnya bisa aku jawab. Jadi kalian tuh bebas saja bertanya, misalnya kalian tuh pengen tanya apa gitu ya. Nah kita balik lagi ya teman-teman ke videonya. Jadi kan tadi sore aku masak-masak, lalu udah ngelipat pakaian juga tadi. Ini tuh aku dibeliin bakso sama pak suami, bukan bakso mie ayam, bakso. Karena di sini tuh cuacanya tuh lagi gerimis-gerimis manja gitu. Dan perut aku itu keroncongan alias lapar, makanya aku tuh minta tolong sama pak suami buat beliin mie ayam karena lagi pengen gitu ya. Kalau aku tuh kalau misalnya pas lagi pengen aku tuh nggak tahan-tahan selera aku ya teman-teman. Nah teman-teman sambil kalian ngikutin aku juga mau sapa-sapa kalian nih. Aku tuh kebanyakan cerita sampai aku itu lupa buat sapa-sapa kalian semuanya. Hai mam, hai bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang udah klik video aku. Untuk kalian yang baru gabung aku ucapin terima kasih banyak. Dan salam kenal ya dari aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh ya teman-teman untuk kalian bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain lonceng agar kalian itu gak ketinggalan setiap aku update video baru. Dan untuk kalian yang merasa video aku bermanfaat bagi orang banyak, boleh untuk kalian share ya seluruh videoku. Dan jangan lupa juga untuk kalian tinggalkan komentar-komentar yang positif yang membangun. Jika ada kritik dan saran juga boleh untuk kalian sampaikan. Untuk kalian yang udah selalu support dan udah selalu dukung, aku hanya bisa ucapin terima kasih banyak ya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin Allahumma amin. Oke deh teman-teman, kita lanjut ke videonya lagi ya. Nah di sini tuh aku mau lanjut aja bersih-bersih menjelang tidur. Dan teman-teman nggak terasa aja gitu ya teman-teman, sekarang itu udah sekitar lebih 2 tahun aku tinggal di rumah ini. Karena kan dulu pas aku pindah ke rumah ini aku masih hamil baby twin. Mungkin kalian itu yang penasaran dulu penampakan rumah aku awal-awal aku ngonten itu bisa kalian cek di video-video aku yang lama-lama gitu ya teman-teman. Boleh kalian cek seperti apa. Masya Allah itu tuh masih amburadul dan acakadul gitu ya. Tapi nggak apa-apa, semuanya kan berproses gitu ya teman-teman. Nah kalau misalnya aku itu mau persiapan buat tidur malam, memang selalu seperti ini ya teman-teman, bersih-bersih, nyapu-nyapu gitu ya. Karena kan gak enak banget kita itu tidur ninggalin rumah dalam keadaan kotor. Itu juga bisa merusak mood kita di pagi hari ya. Makanya kalau misalnya sebelum tidur itu tuh mainan diberesin, terus juga semua tempatnya itu dibersihkan gitu ya teman-teman. Kalau misalnya udah diberesin kayak gini, tinggal nunggu waktu anak-anak itu tidur aja. Jadi nanti kalau misalnya anak-anak udah tertidur di depan TV baru dipindahin ke kamar. Karena kalau misalnya mau dibawa langsung ke kamar itu tuh nanti dramanya itu bakalan banyak ya. Karena anak-anak itu sekarang tuh agak rada-rada susah buat ditidurkan lebih cepat. Mereka itu tuh banyak banget drama, lebih suka main kayak gitu ya teman-teman. Terus nanti mereka itu tuh kayak ketawa-ketawa gitu, jadinya lama gitu buat nidurinnya. Makanya aku tuh lebih suka aja anak-anak itu ditidurkan aja dulu di depan TV sambil santai nonton TV sambil nidurin anak-anak. Jadi nanti pas sudah terlelap dipindahin aja ke kamar. Nah ini teman-teman aku tuh lagi pakein anak-anak
pampers, karena kalau anak-anak kan siang nggak pakai pampers ya. Mereka itu baru pakai pampers itu di malam hari ketika udah mau tidur kayak gini gitu ya. Tadi juga udah aku bersihin ya untuk kakinya gitu teman-teman. Berhubung di sini tuh dingin, jadi cuacanya itu tuh bener-bener dingin gitu kan. Jadi anak-anak juga nggak banyak keringetnya. Aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman untuk kalian yang udah ikutin video aku. Maaf jika misalnya cerita-cerita yang aku ceritakan di video ini tuh membuat nggak enak didengar. Semoga lah kalian tuh masih bisa enjoy. Pokoknya jika ada kritik dan saran, kalian boleh sampaikan ya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi ya di videoku yang berikutnya yang akan tayang dalam satu hari 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Really matters. That's all I wanna do. I hope that you say